I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Nabila dengan NIM 22121091 kelas C Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen strategi pembelajaran mata kuliah pengembangan kurikulum. Peran saya di sini sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran, jenis-jenis strategi pembelajaran, dan model-model pembelajaran. Strategi yang ditetapkan dalam pembelajaran disebut sebagai strategi pembelajaran. Pertanyaannya, apa sih makna dari strategi pembelajaran itu? Strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh dalam satu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran yang dijabarkan dari pandangan falsafah atau teori belajar. Adapun arti dari strategi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Kemp 1995. Beliau itu menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efisien. Selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran. Jenis-jenis atau klasifikasi strategi pembelajaran yang dikemukakan dalam artikel Sasket Hewan Educational 1991 ada 5. Yang pertama itu strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang kadar berpusat pada gurunya paling tinggi dan paling sering digunakan. Strategi ini di dalamnya ada metode-metode ceramah, pertanyaan didaktif, pengajaran eksplisit, praktek, dan latihan, serta demonstrasi. Nah, strategi pembelajaran langsung ini pun aktif digunakan untuk memperluas informasi atau mengembangkan keterampilan langkah demi langkah. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect instruction. Nah, pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam melakukan observasi, penyelidikan, penggambaran inferensi berdasarkan data, atau pembentukan hipotesis. Nah, dalam pembelajaran tidak langsung, peran guru beralih dari penceramah menjadi fasilitator, pendukung, dan sumber personal. Kemudian juga guru merancang lingkungan belajar, membiarkan kesempatan siswa untuk terlibat dan jika memungkinkan memberikan umpan balik kepada siswa ketika mereka melakukan inquiry. Strategi pembelajaran tidak langsung mensyaratkan digunakannya bahan-bahan cetak, non-cetak, dan sumber-sumber manusia. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif atau interactive instruction. Nah, strategi pembelajaran interaktif merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Nah, strategi pembelajaran interaktif dikembangkan dalam rentang pengelompokan dan metode-metode interaktif. Di dalamnya terdapat bentuk-bentuk diskusi kelas, diskusi kelompok kecil atau pengerjaan tugas berkelompok, dan kerjasama siswa secara berpasangan. Yang keempat, strategi pembelajaran melalui pengalaman atau experiential learning. Strategi belajar melalui pengalaman menggunakan bentuk sekuens induktif berpusat pada siswa dan berorientasi pada aktivitas. Penekanan dalam strategi belajar melalui pengalaman adalah proses belajar dan bukan hasil belajar. Guru dapat menggunakan strategi ini baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebagai contohnya, di dalam kelas itu dapat digunakan metode simulasi, sedangkan di luar kelas dapat dikembangkan metode observasi untuk memperoleh gambaran pendapat umum. Kemudian yang kelima, strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Fokusnya adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru. Nah, belajar mandiri juga bisa dilakukan dengan teman atau bagian dari kelompok yang lain. Selanjutnya, saya akan membahas tentang model pembelajaran. Bruce Joy dan Marcel Weil dalam Dedi Supriyawan dan Abenyamin Surasega 1960
mengetengahkan 4 kelompok model pembelajaran, yaitu yang pertama, model interaksi sosial, yang kedua, model pengolahan informasi, yang ketiga, model personal humanistik, dan yang keempat, model modifikasi tingkah laku. Namun demikian, seringkali penggunaan istilah model pembelajaran tersebut diidentikan dengan strategi pembelajaran. Keempat model pembelajaran tersebut dapat dilihat pada uraian yang pertama, yaitu model proses informasi. Teori belajar yang oleh Gigini kemukakan 1988 disebut dengan Information Processing Learning Theory. Teori ini merupakan gambaran atau model dari kegiatan di dalam otak manusia di saat memproses suatu informasi. Karenanya, teori belajar tadi disebut juga Information Processing Model atau model pemrosesan informasi oleh reference size. Nah, menurut Gigini, dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi yang kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan informasi terjadi adanya interaksi kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal. Kondisi internal yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu. Sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses belajar. Yang kedua yaitu model personal. Rumpun model personal bertolak dari pandangan kedirian atau selfhood dari individu. Proses pendidikan sengaja diusahakan yang memungkinkan seseorang dapat memahami diri sendiri dengan baik, sanggup memikul tanggung jawab untuk pendidikan, dan lebih kreatif untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Nah, penggunaan model-model pembelajaran dalam rumpun personal ini lebih memusatkan perhatian pada pandangan seseorang dan berusaha menggerakkan kemandirian yang produktif sehingga manusia menjadi semakin sadar diri dan bertanggung jawab atas tujuannya. Yang ketiga, model interaksi sosial. Model interaksi sosial pada hakikatnya bertolak dari pemikiran pentingnya hubungan pribadi atau interpersonal dan hubungan sosial atau hubungan individu dengan lingkungan sosialnya. Nah, dalam konteks ini, proses belajar pada hakikatnya adalah mengadakan hubungan sosial dalam pengertian peserta didik berinteraksi dengan peserta didik lainnya dan berinteraksi dengan kelompoknya. Kemudian ada nih langkah-langkah yang perlu ditempuh guru dalam model ini. Yang pertama itu, guru harus mengemukakan masalah dalam bentuk situasi sosial kepada para peserta didiknya. Yang kedua, peserta didik dengan bimbingan guru menelusuri berbagai macam masalah yang terdapat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, peserta didik diberi tugas atau permasalahan yang berkenaan dengan situasi tersebut untuk dipecahkan, dianalisis, dan dikerjakan. Yang keempat, dalam memecahkan masalah belajar tersebut, peserta didik diminta untuk mendiskusikannya. Yang kelima, peserta didik membuat kesimpulan dari hasil diskusinya. Dan yang keenam, terakhir, membahas kembali hasil-hasil kegiatannya. Kemudian model interaksi sosial dapat digunakan antara lain dengan menggunakan metode sosiodrama atau bermain peran role playing ya. Keterlibatan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar cukup tinggi, terutama dalam bentuk partisipasi dalam kelompoknya. Nah, partisipasi ini menggambarkan adanya interaksi sosial di antara sesama peserta didik dalam kelompok tersebut. Oleh karena itu, model interaksi sosial boleh dikatakan berorientasi pada peserta didik dengan mengembangkan sikap demokratis, artinya sesama mereka mampu saling menghargai meskipun mereka memiliki perbedaan. Yang keempat adalah sistem perilaku atau behavioral. Model behavioral menekankan pada perubahan perilaku yang tampak dari peserta didik sehingga konsisten dengan konsep dirinya. Sebagai bagian dari teori stimulus respons, model behavioral menekankan bahwa tugas-tugas yang harus diberikan dalam suatu rangkaian kecil berurutan dan mengandung perilaku tertentu.
Nah, model ini bertitik tolak dari teori belajar behavioristik, yaitu bertujuan mengembangkan sistem yang efisien untuk mengurutkan tugas-tugas belajar dan membentuk tingkah laku dengan cara memanipulasi penguatan atau reinforcement. Nah, model ini lebih menekankan pada aspek perubahan perilaku psikologis dan perilaku yang tidak dapat diamati. Karakteristik model ini adalah penjabaran tugas-tugas yang harus dipelajari peserta didik lebih efisien dan berurutan. Kemudian ada 4 fase dalam model modifikasi tingkah laku ini, yaitu yang pertama, fase mesin pengajaran, yang kedua, penggunaan media, yang ketiga, pengajaran berprogram atau linear dan branching, yang keempat itu ada operant conditioning dan operant reinforcement. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block,